Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Asidik dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan di video kali ini kita akan membahas 6 kebutuhan sistem digital seperti kemudahan akses informasi, layanan prima, efektif, efisien, dan cepat, sumber daya manusia dengan kemampuan TIK, infrastruktur yang memadai, dan dukungan suprastruktur dari pemerintah. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kemudahan akses informasi. Saat pertama kali masuk UMPBR, saya sangat asing dengan yang namanya SIA. Dan ternyata SIA itu adalah sistem informasi akademik yang digunakan untuk panduan pembelajaran seperti melihat informasi pribadi, melihat keuangan mahasiswa, mata kuliah, dan nilai akademik mahasiswa. Kendala saat pertama kali menggunakan SIA yaitu kebingungan mencari SIA itu apa dan di mana letak SIA-nya, apakah itu ada di web atau Instagram. Yang kedua, kesulitan pada saat login, kita harus memasukkan link dan sandinya, apalagi ditambah ada kode CAPTCHA-nya. Solusi untuk permasalahan yang saya alami yaitu yang pertama, seharusnya informasi tentang SIA ada di poster pendaftaran mahasiswa baru. Yang kedua, harus ada tata cara penggunaan SIA di setiap informasi pendaftaran PMB UMPBR. Masuk ke materi yang kedua, ada layanan primer, efektif, efisien, dan cepat. Saya mengambil contoh aplikasi Halodoc. Ada beberapa aspek yang menjadikan aplikasi Halodoc berhasil dalam menggunakan dan memanfaatkan sistem digital. Yang pertama, adanya kemudahan akses dan kenyamanan pengguna pada aplikasi Halodoc. Kedua, solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiga, aplikasi Halodoc berkolaborasi dengan rumah sakit, serta dokter dan mitra terpercaya. Yang keempat, aplikasi Halodoc juga mendapatkan dukungan dari pemerintah negara Indonesia. Beberapa cara sistem digital untuk mempercepat aplikasi Halodoc. Yang pertama, memberikan layanan konsultasi jarak jauh. Kedua, bisa memberikan akses informasi tentang penyakit atau yang Anda alami. Ketiga, lebih bisa manajemen data dengan efisien sehingga meminimalisir ketersediaan layanan. Yang terakhir, dapat melayani sejumlah besar pengguna aplikasi Halodoc tanpa menurunkan kualitas aplikasi. Yang materi ketiga, ada penggunaan kertas dan ramah lingkungan, penggunaan non kertas dan ramah lingkungan. Saya tidak punya pengalaman yang spesifik tentang penggunaan kertas, terutama pada bagian administrasi. Tapi penggunaan kertas bisa menjadi bukti fisik yang taglibel. Dengan adanya bukti fisik sebagai bukti pembayaran, walaupun ada beberapa resiko terkait penggunaan kertas sebagai bukti administrasi. Yang pertama, ada resiko kehilangan bukti pembayaran ketika tidak disimpan dengan baik, kurang ramah lingkungan, dan kesulitan dalam mencari informasi. Solusi dari permasalahan di atas yaitu pihak administrasi kampus harus menerapkan atau mengimplementasikan sistem informasi dan bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran secara online. Kedua, bisa mengurangi biaya dan bisa meningkatkan aksesibilitas. Ketiga, dampak lingkungan yang jauh lebih kecil. Untuk materi yang keempat, kita punya sumber daya manusia dengan kemampuan TIK. Pengalaman saya bertemu dengan petugas layanan dengan pemahaman tentang TIK adalah sebuah pengalaman terbaik, karena di era saat ini jika petugas layanan tidak paham tentang TIK, maka membuat kekacauan, tapi ketidaktahuan itu akan berpengaruh besar kepada instansi yang sedang ia kerjakan. Karena menurut saya sumber daya manusia yang berpemahaman tentang TIK lebih baik dan lebih bisa diandalkan untuk mengelola sebuah instansi seperti penyelesaian masalah dengan cepat, dapat menggunakan saluran komunikasi digital dengan optimal, dapat menggunakan saluran komunikasi digital dengan baik. Yang terakhir, citra dari instansi jadi lebih baik. Untuk tantangan yang timbul jika sumber daya manusia belum siap menghadapi TIK. Yang pertama, ada penurunan produktivitas tenaga layanan karena kesulitan menggunakan sistem digital. Kedua, keterlambatan informasi yang akan diperoleh mahasiswa. Yang ketiga, meningkatnya kesalahan data dan risiko keamanan yang tinggi.
Untuk materi yang kelima kita ada infrastruktur. Pengalaman saya terkait infrastruktur di kampus, saya pikir kampus UMPWR sudah terlengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Ternyata belum, dan masih bisa dilihat pada komputer-komputer dengan versi yang ketinggalan zaman pada kampus kota maupun kampus barat. Terlebih lagi ada beberapa jaringan wifi yang kadang bisa terhubung tapi sinyalnya kurang kuat sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pengaksesan informasi di kampus. Beberapa infrastruktur yang harus disiapkan agar sistem digital berjalan dengan baik di kampus. Yang pertama, adanya beberapa titik jaringan internet di berbagai titik kampus. Kedua, sebuah komputer server yang menyimpan data-data dan mengelola jaringan. Ketiga, perlu adanya pembaruan terhadap komputer yang sudah tidak layak pakai. Keempat, keamanan jaringan yang harus ditingkatkan lagi. Kelima, jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh perangkat di kampus. Bagaimana jika infrastruktur tidak memadai? Yang pertama, mahasiswa cenderung kurang menerima informasi terkait seluruh kegiatan yang ada di dalam kampus. Kedua, hambatan dalam belajar. Ketiga, adanya kendala dalam ujian dan tugas-tugas yang berbasis online. Keempat, keterbatasan penggunaan teknologi di dalam kelas. Yang keenam, itu ada dukungan infrastruktur dari pemerintah. Nanti saya akan kasih contoh di sini. Oke, sekian dari saya. Bila tahu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.